Pelesirmu itu Tukang jauh. apa tidak tahu Tahu situasi ada abad kelima ke-6. Bahkan Kiai Miftahul Akhir mengatakan dan mengakui bahwasanya Ba'alwi itu tidak ada catatan kitab sezaman. Alasannya karena zaman itu adalah zaman perang. Karena lagi perang, nggak sempat yang namanya itu nulis-nulis nasab. Ada Mbak Yai, ada. Ini kitabnya nih, ini kitab Yaman, namanya kitab Tabaqat Fuqaha il Yaman, abad kelima, karangan Ibnu Samrah. Ini kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, menerangkan tentang Ahmad bin Isa. Anaknya 3, tuh Muhammad, Ali, Husain, tidak ada namanya Ubaid. Benarkah demikian? Mari kita simak penjelasan Kiai Alawi Nurul Alam berikut ini. Saya tidak membatalkan nasab, saya mah nasab urusan kiamat. Kita pengen dengar Qala Imam Ahmad bin Isa, kan beliau mustahid, kan beliau ahli hadis. Atau qala dari anaknya Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, qala, yang mana kolanya saya bilang? Kolak pisang. Yang ada kolak pisang dan Coca-Cola nanti. Tuh kata Mbah Jarno. Kok ada sekelas mustahid nggak pernah berfatwa? Wa kullu ilmin yahtaju ila rawi, dan setiap ilmu butuh perawi. Ya, sudah masuk kajiannya nih, Yai. Butuh perawi, butuh rijalul hadisnya. Kullu ilmin yahtaju ila rawi, laisa rawiyu yahtaju ila ilmin. Bukan perawi yang butuh ilmu. Sekarang perawi bisa menyampaikan ilmu bagaimana kalau ilmunya nggak ada, Kiai? Gih? Apa yang mau disampaikan kalau ilmunya nggak ada? Jadi perawi memegang peranan penting, sentral untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Wa kullu tarihin yahtaju ila rawi, dan setiap tarikh, sejarah, riwayat butuh perawi. Ma'al akhbarillati yahmiluha bitatabu'i, kaidahnya. Bersama dengan ilmu yang dibawanya, bitatabu'i, secara estafet. Secara estafet. Apa nama estafet? Tidak terpotong-potong, alias bersambung terus menerus, bersambung dari zaman ke zaman, namanya estafet. Ini data ilmiah. Makanya Kanjeng Nabi kan pernah bilang kepada sahabat Anas bin Malik, wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qaidu ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan catatan. Coba lihat, ikatlah ilmu dengan catatan. Jadi mengikat ilmu dengan catatan bukan hanya bentuk kepatuhan atau ketaatan sahabat kepada sunnah Nabi. Bukan itu saja. Tapi Nabi ingin bahwa ada bukti otentik, ada bukti yang tertulis untuk generasi selanjutnya. Makanya ikat ilmu dengan catatan. Inilah salah satu dalilnya. Kenapa kitab sejaman harus ada? Ya ini dalilnya. Dan ada beberapa redaksi yang mendekati hadis masyhur, Kiai. Makanya mana kitab sejaman? Lah ini hadisnya ada kok. Bukti sejaman itu bisa dengan bentuk tulisan, prasasti, hieroglif, apapun yang bisa diberikan bukti secara nyata. Namanya kitab sejaman. Nabi mengajarkan bentuk keilmiahan. Jadi agama Islam sangat ilmiah. Nah sekarang kita bedah. Contoh tadi, Anas bin Malik. Dia sebagai saksi. Saksi apa? Saksi hidup atas keberadaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan bukti nyata bahwa beliau ini meriwayatkan sebuah hadis karena disebutkan namanya, menjadi bukti. Lalu alat buktinya mana? Alat buktinya wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaidu ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan kitab. Redaksi hadis itu menjadi alat bukti. Jadi perawi rijalul hadis itu menjadi saksi, ya bukti, dan alat bukti. Harus memenuhi 3 unsur. Kalau tidak ada, bohong ini. Ayo kita coba sekarang kita cek. Contoh, kita mengenal Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Salah satu hadis, salah satu silsilah hadisnya beliau, Imam Malik bin Anas an Imam Syihab Az-Zuhri an Nafi Maula Ibnu Umar an Ibnu Umar an Umar bin Khattab an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bit tatabu'i, Yai. Silsilahnya nyambung semua.
Imam Malik gurunya Ashab Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri muridnya An-Nafi ibnu Umar. Nafi ibnu Umar muridnya Ibnu Umar. Ibnu Umar muridnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab muridnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Muhammad kepada Imam Malik ada 5 tobakoh, ada 5 tingkatan. Harus ada yang namanya tobakoh tingkatan. Yang meriwayatkan sahabat itu adalah tobakoh pertama, tingkatan pertama. Contoh yang lain, seperti Imam Syafi'i punya murid Rabi bin Sulaiman dan Al-Muzani. Betul, Kiai? Ini adalah artinya tobakoh pertama di zaman Imam Syafi'i. Murid Imam Syafi'i ini yang meriwayatkan kaul-kaulnya Imam Syafi'i. Kita ringkas sekarang. Yang namanya Ahmad bin Isa. Ada 2 Ahmad bin Isa itu. Ada Ahmad bin Isa Al-Basri yang dianggap sebagai leluhurnya Ba'alawi, dan ada Ahmad bin Isa Al-Baghdadi. Ini Baghdad, ini Basroh, kayak Bandung, Jakarta lah gitu, nempel kotanya deketan. Ahmad bin Isa Al-Basri wafat 345 Hijriah. Ahmad bin Isa Al-Baghdadi wafat 350 Hijriah. Cuma 5 tahun bedanya. Makanya Kaibat itu rujukannya apa? Kepada Ahmad bin Isa Al-Baghdadi yang punya putra 3, Muhammad, Ali, Usaid. Cocok dengan saya karena ini orang Baghdad. Dia bukan ulama. Makanya Ahmad bin Isa Al-Baghdadi disebut juga dengan Ahmad bin Isa An-Nafat, Ahmad Al-Abah. Beliau adalah seorang pengusaha minyak, kaya raya. Dan beliau bermadzhab Syiah. Kalau tidak Syiah Imamiyah, Syiah Ja'fariyah. Dan keluarganya dari semenjak dulu abad keempat, makamnya sekarang itu di Wadi Salam, daerah Najaf, Irak, sampai sekarang membiayai keluarganya. Dari mulai beliau sampai sekarang masih ada keturunannya membiayai acara festival Karbala. Sampai saat ini masih ada keluarganya. Itu yang asli, yang di Baghdad. Nah, sekarang kita cerita bahwa beliau ini kan bukan ulama, bukan ahli hadis, bukan mustahid mutlak, tapi diriwayatkan dalam 13 sampai 14 kitab. Diriwayatkan, Kiai. Ada namanya. Lah, sekarang Ahmad bin Isa Al-Basri ini lahirnya kan 260 Hijriah. Sekarang kita cek lihat. Saya contoh 4. Kesatu ini Imam Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, lahir 224 Hijriah. Kitabnya kitab Tarikh At-Tabari dan Tafsir At-Tabari. Semua ulama mengetahuinya. Mustahid mutlak mustakil beliau. Ahli hadis, mu'arikh, ahli tafsir, ahli hadis. Segala macam ini ahli segala. Imam Ibnu Jarir At-Tabari 224 Hijriah. Kemudian era kedua ada lagi Imam At-Tabarani 260 Hijriah. Kitabnya Sunan As-Shogir, Sunan Al-Ausad, Sunan Al-Kabir, dan Musnad As-Samiyin. Orang Irak. Kemudian tahun 260 juga lahir yang namanya Ahmad bin Isa. Tahun 260. 1 tahun persis sama dengan Imam At-Tabarani. 1 tahun. Kemudian katanya beliau ini seorang imam, ulama, ahli hadis, dan mustahid mutlak. Katanya, pakai katanya. Setelah ini 260. Ada lagi anaknya 278 Hijriah, Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir 278. Cuman antara ini ada lagi ulama-ulama kita di Irak semua. Ada Imam Ibnu Mandah, ada Imam Al-Baihaqi, ada Imam Ibnu Hibban, ada Imam Ibnu Huzaimah, dan ada Imam Al-Hakim. Dari mulai Imam Ibnu Jarir At-Tabari sampai Imam Al-Hakim ini kurang lebih 400 sampai 500 tahun. Yang menarik, dari mulai Imam Ibnu Jarir At-Tabari 224 Hijriah sampai sekarang Imam sekarang At-Tabarani 260 Hijriah. Beliau wafat 360. Jadi umurnya 100 tahun, panjang Imam Tabarani ini. Kan satu zaman dengan katanya dengan Ahmad bin Isa. Pertanyaannya, semua ulama yang hidup di zaman Imam Ibnu Jarir At-Tabari semuanya diriwayatkan dalam kitab-kitab Imam Ibnu, dalam kitabnya Imam At-Tabarani.
diriwayatkan. Cuman satu ulama yang tidak diriwayatkan dalam kurun waktu 226 Hijriah sampai 360 Hijriah. Dalam jangka waktu 120 tahun cuman satu ulama yang tidak diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Siapa namanya? Ahmad Al-Muhajir. Ahmad bin Isa. Kenapa nggak diriwayatkan? Karena orangnya tidak pernah dilahirkan. Jawabannya. Belum selesai, tenang. Saya tidak membatalkan nasab saya mah. Nasab urusan Ki-Imad. Sekarang di bawah Imam At-Tabarani ada Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir 276 atau 278 Hijriah. Artinya umurnya beda antara 16 dan 18 tahun dengan Imam At-Tabarani. Ya. Beliau wafat 360 Hijriah. Ubaidillah 278 atau 276 Hijriah lahir. Kemudian wafat 345, 15 tahun bedanya. Berarti duluan Ubaidillah. Kalau memang betul beliau mujtahid, ulama dan muhadis, lalu kenapa namanya juga dua-duanya tidak tercantum di dalam kitab sekarang? Kitab Sunan As-Shogir, Sunan Al-Ausad, Mujam Al-Ausad, Mujam Al-Shogir, Mujam Al-Kabir, dan kitab Musnad As-Samiyin. Kenapa dua-duanya tidak tercatat, tidak terkonfirmasi? Karena dua-duanya tidak pernah dilahirkan. Kan beliau mujtahid, kan beliau ahli hadis, kan katanya ulama. Ulama yang hidup setahun semuanya terkonfirmasi, terekam, tercatat dengan baik. Terus kenapa ini dua-duanya nggak tercatat? Kita bicara kehadiran mereka sebagai ulama ada atau tidak. Di belakangnya ada Imam Ibnu Mandah, kitab Al-Iman. Ada sekarang kitab Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Huzaimah. Kalau betul Sahih itu orangnya ada, harusnya ada namanya dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah. Ibnu Hibban, kitab Sahih Ibnu Hibban, nggak ada lagi namanya ini orang. Dalam kitab Al-Imam Al-Baihaqi, Sunan Al-Baihaqi, tidak ada lagi. Al-Adabul Baihaqi, tidak ada lagi namanya. Kemudian dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Al-Hakim, tidak terdaftar lagi, tidak tertulis lagi. Sekian banyak ulama-ulama yang hidup di Irak dan sekitarnya, tidak ada satupun yang meriwayatkan yang namanya Ahmad bin Isa dan Ubaidillah bin Isa. Jangankan sebagai mustahid mutlak, jangankan sebagai ulama atau ahli hadis, sebagai santri saja tidak pernah terkonfirmasi. Kenapa tidak terkonfirmasi? Karena tidak pernah dilahirkan di alam dunia ini. Itu jawabannya. Kita bisa mencek tentang kelahiran Imam Syafi'i dalam kitab Manaqibu Syafi'i karya sekarang Imam Al-Baihaqi. Dari pertama lahir sampai meninggal dunia, dan semua pertemuan Imam Syafi'i dengan ulama manapun tercatat dengan baik. Beliau mengaji, hafal Quran mulai usia 6 tahun. 10 tahun beliau mampu menghafal 10.000 syair bahasa Arab kuno. Umur 25 tahun mampu menghafalkan 150.000 hadis. Semua ada ceritanya. Padahal Imam Syafi'i lahir 150 tahun sebelum lahirnya Ahmad Al-Muhajir katanya. Ini kan lebih primitif, ada datanya. Yang lebih primitif ada lama Pak, 150 tahun itu waktu yang lama. Kok datanya komplit? Ada. Pertemuan Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah, pertemuan Imam Malik dengan Al-Faqih Al-Laits Asy-Sya'ad, As-Samarqand, semuanya ada tercatat. Pertemuan ulama dengan ulama itu ada. Lah, kita ini pertemuan ulama dan ulama ada catatannya. Padahal kita bukan mustahid. Ini sekelas mustahid, nggak ada catatannya, Kiai. Gimana ceritanya saya bilang? Ngeyel bener. Jadi betul-betul ora ono, ora mawujud teu aya. Betul-betul nggak ada. Betul-betul gaib kubro ini mah. Saya bicara tentang data. Kalau ada, iya mana datanya saya bilang. Coba. Katanya nanti orang bilang, ya kan yang tidak tercatat kan belum tentu tidak ada. Yang kita obrolin ini kan seorang ulama besar, seorang ahli hadis, seorang mujtahid mutlak. Yang kita omongin ini kan bukan tukang ngerambutan, bukan tukang ngeroti, bukan tukang bawa rumput, bukan. Kalau mereka nggak tercatat ya wajar. Ini seorang ulama besar, diglorifikasinya, diangkat, disanjung, diberikan gelar luar biasa dalam keislaman. Mustahid mutlak.
Dan dalam sejarah Islam, saya pernah mengecek itu, kalau sekarang Musaid Mutlak bilang misalnya gini, Qala Imam Syafi'i. Yang saya cek aja itu baru 1600. Qala Imam Syafi'i 1600. Imam Malik, Abu Hanifah kurang lebih 1000 dan 1200, Kiai. Makanya aneh. Oh, ada sekelas mujtahid nggak pernah berfatwa. Dia ngajarnya di mana? Di mana sih ngajarnya? Kita pengen dengar. Qala Imam Ahmad bin Isa. Kan enak ya dengarnya. Ini nggak ada satupun. Atau qala dari anaknya Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Qala. Ya mana kolanya saya bilang? Yang ada kolak pisang dan Coca-Cola nanti. Tuh kata Mbah Jarno. Kita bukan ajaran kebencian, enggak. Kita hanya ingin berbicara berdasarkan saksi, bukti, dan alat bukti. Ya mana saya bilang. Coba lihat. Karena tidak ada satupun mustahid, baik mustahid mutlak, mustakil, mustahid mutlak, gair mustakil, mustahid madhab, mustahid murojeh, mustahid fatwa, kecuali mereka semua adalah perawi ilmu hadis. Mereka semua adalah rijalul hadis. Semuanya meriwayatkan hadis. Makanya mana? Sekali lagi, rijalul hadis itu sudah tertulis dalam kitab-kitab hadis. Makanya tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Makanya mana yang namanya Ahmad bin Isa dan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa ada dalam kitab apa? Kalau memang betul mustahid. Kalau memang betul sekarang ulama ahli hadis, mana kitabnya? Ternyata bohong lagi itu. Jangan marah, kita bicara fakta. Fakta itu adalah kenyataan yang apa adanya, yang memang nggak ada. Coba, dia Ahmad Al-Muhajir lahir 260 Hijriah. Seharusnya mulai dalam kitab abad keempat itu sudah tercatat kalau memang betul mustahid. Ada enggak? Enggak ada. Abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 enggak ada semuanya tuh orang-orang. Pokoknya. Ubaidillah pun enggak ada. Karena tradisi ulama kita ketika ulama ini hadir dalam satu zaman itu sudah mulai diriwayatkan oleh ulama-ulama yang hidup sejaman dengan mereka. Jadi posisi mereka yang meriwayatkan ini adalah sebagai saksi hidup. Seperti tadi Anas bin Malik menjadi saksi adanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus ada apa yang saksi hidupnya. Semua kelahiran itu ada saksinya. Oh ini nggak ada. Istri kita kalau lahir aja yang jadi saksi siapa kelahiran anak-anak kita? Kita RT, Ibu RW, DKM masjid, tetangga, itu saksi syahadah namanya. Padahal bukan keluarga bangsawan kita itu, bukan keluarga kerajaan. Ini kan katanya keluarga bangsawan, keluarga kerajaan. Terus yang jadi saksi kelahiran sekarang Ahmad bin Isa dan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, mana saksinya? Nggak ada lagi. Nabi Muhammad ada saksinya, pamannya Abu Jahal, betul Kiai? Ya. Ada saksinya, sampai senang ya. Sampai pada kita riwayatnya bitatabui dengan estafet nyampe. Ini sudah lebih modern, jauh lebih modern. Kalau dibandingkan dia berkanjeng Nabi, usianya kan berarti sekitar 250 tahunan. Jadi kita mundur 250 tahun ke belakang, sudah riwayat Nabi Muhammad ada saksi hidup lahirnya, pamannya. Lah ini lebih maju, lebih modern, lebih metropolitan. Dan harus tahu, abad 3, abad 4 di Irak itu zaman keemasan Islam dinasti Abbasiyah, di mana semua ulama merapikan semua catatannya. Ulama adalah saling bertemu, saling sowan. Kalau ada yang tidak punya riwayat akan minta kepada ulama yang lain, akan dimasukkan. Kalau dia nggak lengkap akan minta dilengkapi. Sedang ada penerjemahan dari kitab-kitab yang berbahasa Hindu, Persia, berbahasa Yunani, Romawi, abad 3 dan 4. Inilah tempat hidupnya Ahmad bin Isa atau Ahmad bin Al-Muhajir. Kalau memang ada, harusnya teriwayatkan, terdokumentasi dengan sangat baik kalau ada. Karena apa? Semua ulama abad 3 dicatat dalam kitab-kitab ulama abad keempat. Ulama-ulama hidup abad keempat semuanya dicatat dalam kitab-kitab ulama abad kelima dan seterusnya. Termasuk
masalah nasab yang saya ketahui dari risetnya Ki Imad dan kawan-kawan, bahwa Ahmad bin Isa al-Baghdadi yang punya anak Muhammad Ali Husain itu diriwayatkan dalam kurang lebih 42 kitab, Kiai. Bukan 4 kitab, 42 kitab. Dan semuanya nyatanya sama, cuma 3. Muhammad Ali Husain. Abad ketiga di sini sampai abad 9. Semuanya 3 sepakat, ijma bizamani. Sudah sepakat semua zaman, fi kulli zaman sudah sepakat. Tiba-tiba tahun 985 muncul Ali As-Sakron mengisbat lewat mimpi anak-anaknya Ahmad, itu ada 4 dengan Ubaidillah. Pertanyaan saya kan sederhana, ini abad 9 mengatakan anak Ahmad itu 3, Muhammad Ali Isa. Ini merujuk kepada kitab abad berapa? Abad ke-8. Kitab abad ke-8 mengatakan bahwa anaknya 3. Ini merujuk kepada kitab abad ke-berapa? Abad ke-7. Abad ke-7 kepada abad ke-6. 6 kepada ke-5. 5 ke-4. 4 ke-3. Semuanya sama. Cuman 3 anaknya. Muhammad Ali Husain. Makanya saya tanya. Itu Ali As-Sakron mengatakan anaknya Ahmad bin Isa 4 itu merujuk kepada kitab yang mana? Jawabannya dapat mimpi. Kalau mimpi mah jawab sama mimpi lagi aja lah. Mimpi basah. Mimpi kok jadi hujah, saya bilang. Nah, inilah salah satu kejahatan Ali As-Sakron abad 9 sampai abad 11. Kita bicara data. Nggak setuju? Silahkan bantah saya dengan data. Jangan pakai narasi dan fitnah. Kalau sekolah bicara data, bicara fakta dibantah dengan narasi dan fitnah, artinya mereka memang orang-orang yang tidak menghargai ilmu pengetahuan. Coba sekarang Al-Qur'an mengatakan, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun bi nabin fatabayyanu an tusibu biqauman bijalatin fatusbihu alama fa antum nadimin. Hei orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu, siapa? Orang-orang fasik membawa sebuah berita. Apa perintah Allah? Binabin fatabayyanu, pakai waw dan alif mulazamah. Bukan cek dan recheck, tapi riset atau penelitian secara terus menerus. Jadi untuk mengetahui sekarang berita yang dibawa ini oleh orang fasik atau tidaknya dengan cara apa? Cuman satu jawabannya, Kiai, riset dan penelitian. Baru kita tahu ini fasik atau enggak dalam berita yang dibawanya dengan cara apa? Riset atau penelitian. Kalau tanpa riset dan penelitian, Allah justru khawatir kamu akan membina sebuah kaum bijahalatin, atas kebodohan kamu. Jadi orang yang pintar itu dalam Islam orang yang melakukan riset dan penelitian, bukan pakai zon. Makanya agama Islam adalah agama ilmiah. Coba kita perhatikan di Eropa, jutaan orang masuk Islam. Kenapa? Buat mereka, Islam adalah agama yang paling logis, agama yang paling ilmiah. Ini orang-orang Nasrani, Pak, bilangnya. Orang-orang non-Muslim. Islam adalah ajaran dan agama yang paling logis, masuk akal. Agama yang paling ilmiah. Kita, orang Islam sendiri, tidak mau belajar ilmiah, malah pakai zon. Wih, ngaco ini bener. Wih, ini kiai-kiai kita mah nggak ada urusan. Kiai mau punya modis 10.000, kalau salah masalah aja, udah. Memangnya mereka nabi bisa benar semua? Mungkin dalam bab yang lain mereka benar. Kita khidmat, kita tadiman, wa takriman. Tapi urusan ini nggak bisa pakai zon, Kiai. Nasab ini ilmu pasti. Karena ada urusan dengan hak waris, urusan dengan warisan. Betul, Kiai? Ilmu pasti nasab itu. Ilmu matematika. Pohon aja punya DNA, jangan manusia. Pohon punya DNA. Kalau pohon salak, DNA-nya salak, buahnya pasti salak. Nggak mungkin semangka keluar, Pak. Mustahil. Pohon mangga, ya DNA-nya ya mangga. Kelapa, ya kelapa. Nggak ada, Pak. Sekarang pohon kelapa kayak pohon toge segini tingginya, nggak ada. Yang segini itu namanya pohon toge, bukan pohon kelapa. Pohon kelapa, DNA-nya kelapa, buahnya pasti kelapa. Nggak mungkin toge. Ini orang ngaku turunan Nabi, kelakuan kayak itu. Nggak mungkin dia punya DNA Nabi, nggak begitulah. Dajjal itu artinya pembohong. Saya itu sedang buat buku yang ketiga dan keempat. Insya Allah mungkin Januari lah kita cetak. Itu lebih tajam lagi datanya.
Jadi judulnya ya sopan-sopan aja, judulnya mah konspirasi Dajjal dan kesesatan Ba'lawi di Nusantara. Kan sopan sama judulnya tuh. Karena ini kita bukti sudah masuk dalam bab akidah, dan saya buktikan Ba'lawi serakidah bukan Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita akan kutipan ambil dalam kitab-kitab primer mereka. Kita nggak pakai fitnah-fitnahan kita mah. Kitab mereka kita pakai. Nih kitabnya saya bilang. Makanya jangan aneh. Kalau Bahar bin Smith bilang hada thariqatul alawiyah. Ini thariqatul alawiyah. Ya kitabnya memang begitu. Ada kasta, penisbatan pada kasta, merasa paling tinggi. Gimana ceritanya? Kan dalam sebuah riwayat yang masyhur, an Abi Nadrah radhiyallahu anhu wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi khutbati fi ausatil tasyrik. Beliau berkhutbah di pertengahan hari tasyrik. Nabi Muhammad bilang begini, ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahid, ala inna abakum wahid. Wahai segenap manusia, kepada sahabat, sesungguhnya Tuhan kalian satu. Dan ingatlah, sesungguhnya leluhur kalian satu. La fadla li ajamin al arabiyyin. Tidak ada keunggulan antara orang-orang ajam atas orang Arab. La arabiyyin li ajamin. Tidak ada pula keunggulan antara orang Arab atas orang ajam. La ahmar wal aswad. Nggak ada juga keutamaan orang yang berkulit merah, maksudnya orang-orang Eropa atas orang-orang yang berkulit hitam. Wala ahmar wal aswad illa bitaqwa. Begitu pula nggak ada keistimewaan orang-orang yang berkulit hitam atas orang-orang yang Eropa kecuali takwa. Nggak ada suku bangsa, nggak ada negara, nggak ada orang Jawa sekarang sukunya lebih mulia dibandingkan orang-orang Bugis. Nggak ada suku orang Bugis lebih mulia dibandingkan orang-orang Papua. Nggak ada sekarang orang-orang Makassar lebih mulia dibandingkan orang-orang Bali. Nggak ada, semuanya berhubungan dengan suku, itu nggak ada. Islam mengajarkan kesetaraan. Yang membedakan hanyalah ketakwaan. Kok bisa sekarang ada sebuah kelompok membuat kasta atas kami Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Kanjeng Nabi Muhammad diturunkan salah satunya untuk menyamakan bahwa manusia semua sama di mata Allah, Kiai. Nggak ada bedanya. Suku manapun nggak ada pengaruh buat Allah. Yang penting itu adalah ketakwaan. Inilah yang disebut dalam Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Boleh beda tapi satu. Kita ini satu harkat, sederajat. Suku manapun boleh jadi presiden, boleh jadi direktur, boleh jadi menteri. Karena semua ruh dalam Al-Quran dan hadis sudah ada dalam Pancasila. Makanya kita bela Pancasila, bela NKRI, bela Bhinneka Tunggal Ika, bela ulama-ulama pribumi. Mereka ini sebetulnya lahir di mana, makan di mana, dapat uang di mana. Kok bisa-bisanya menjajah sekarang kita di negara Indonesia? Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kita harus betul-betul merdeka dari penjajahan intelektual dan penjajahan spiritual yang mereka lakukan dari mulai tahun 1836 dengan datangnya VOC. Kenapa VOC memberikan sekarang gelar Habib kepada mereka? Tahu nggak jawabannya, Kiai? Ini politis, sangat politis. VOC bekerjasama dengan Utsman bin Yahya, sang pengkhianat NKRI, diberikan gelar Habib ini untuk menuduhkan, menghancurkan otoritas para kiai, para ustadz, para ajengan, para gus, para raden mas yang sudah punya sekarang pabrik-pabrik segala macam, punya perkebunan kelapa sawit, punya sawah hektaran. Untuk menuduhkan otoritas mereka, maka dimunculkanlah nama Habib yang membawahi, jadi paling atas Habib ini mengalahkan yang namanya kiai, ajengan, gus, raden mas, tumenggung, semua kalah oleh yang namanya Habib. Nah, untuk mengambil hasil-hasil tanen mereka, VOC nyuruh Habib ini, sono ke rumahnya lurah anu, raden mas anu, kiai anu, diambillah setoran dari mereka. Jadi pendawiran itu sudah ada di zaman VOC kepada kiai-kiai kita semua, kiai. Yang maju siapa? Itulah Habib itu. Jadi jelas mereka itu adalah jongos-jongosnya penjajah Belanda. Sekarang anak cucunya yang nerusin, dan kita masih juga enggak sadar. Kalau bukan kita sekarang yang
berani melakukan perlawanan, lalu siapa lagi, Kiai? Apa kita mau selamanya negara kita dijajah oleh mereka, begitu maksudnya? PBNU bungkam, PBNU, PCNU, bungkam semua. Makanya kita ini mewakili Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena kiai-kiai kita banyak yang bungkam, kita yang speak up, kita yang ngomong, dan kita yang akan mengeluarkan fatwa untuk mereka.